Pemirsa Sindo Today, kita awali dengan informasi Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara. Dan jaksa meyakini Nadiem bersalah dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Selain dituntut 18 tahun penjara, Nadiem juga dituntut membayar denda 1 miliar rupiah, subsidiar 190 hari kurungan. Mantan Mendikbud Ristek ini juga dituntut membayar uang pengganti total 5,6 triliun rupiah. Jaksa menyebut harta benda Nadiem bisa dirampas dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dan jika harta Nadiem tidak cukup, diganti dengan pidana kurungan 9 tahun penjara. Nadiem mengaku kecewa dengan tuntutan jaksa. Saya tidak bersalah, tetapi karena takut saya bebas, angka yang begitu tinggi dilemparkan kepada saya. Dan yang lebih menyakiti hati saya, dan ini hal yang saya tidak mengerti karena saya sudah mengabdikan diri saya 9-10 tahun kepada negara ini. Bahwa ada uang pengganti. Jadi tidak cukup saya dimasukkan ke penjara. Mereka menggunakan uang pengganti sebesar 4 triliun plus 809 miliar. Jadi totalnya itu 5 triliun. Total kekayaan saya di akhir masa menteri itu nggak sampai 500 miliar. Dia menggunakan satu angka yang menjadi puncak nilai kekayaan saya pada saat IPO. Cuman sekejap itu. Itu artinya kekayaan yang tidak... Proses pembacaan tuntutan mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim berlangsung emosional. Istri Nadiem yang hadir langsung di persidangan bahkan tak kuasa menahan air matanya. Sidang mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim yang dituntut 18 tahun penjara berlangsung emosional. Nadiem hadir di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat didampingi keluarga, kerabat, dan simpatisan yang termasuk sejumlah pengemudi ojek online. Tuntutan 18 tahun penjara yang dibacakan jaksa menuai kekecewaan keluarga Nadiem. Bahkan Franka Franklin Makarim, istri dari Nadiem Makarim, tak kuasa menahan air matanya di ruang sidang. Begitupun dengan ayah Nadiem yang terlihat tidak berkutik di bangku ruang sidang. Saya kecewa, keluarga saya sangat terpukul dengan saya nggak tahu cara mendeskripsikannya. Saya nggak tahu nih perlakuan seperti apa ini seperti itu. Tapi saya harus menjalani operasi malam ini karena kalau tidak akan semakin parah berdampaknya bagi saya. Saya hanya minta doa. Selain 18 tahun penjara, jaksa menuntut Nadiem membayar uang pengganti sebesar 5,6 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan kasus dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus resmi digelar di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Ya, agenda persidangan dibuka dengan mendengarkan keterangan dari keempat terdakwa yang dihadirkan. Dalam sidang, auditor militer mendalami motif para terdakwa melakukan penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Salah satu terdakwa Serda Edi Sudarko mengaku emosi setelah melihat video viral saat Andri Yunus menginterupsi rapat pembahasan revisi Undang-Undang TNI di Hotel Fairmont, Jakarta. Lalu kenal langsung kami tidak izin. Kenal langsung tidak. Siap. Dari saya mana hanya saudara? Melalui media sosial. Kenapa saudara fokus mengikuti saudara Andri Yunus di medsos? Siap. Karena overacting. Siap. Waktu di video yang viral di Hotel Fairmont, pada saat di situ ada rapat tertutup pejabat-pejabat TNI dan DPR yang membahas revisi undang-undang. Disitulah arogan Andri Yunus dan overacting. Dan menginterupsi masuk ke ruang rapat, padahal itu rapat tertutup. Saya hanya melihat video tersebut, rasa emosi saya itu muncul. Para terdakwa mengatakan pemilihan air keras dilakukan karena dinilai lebih cepat dan mudah dibandingkan melakukan pemukulan serta diharapkan memberikan efek jera kepada korban. Tim penasehat hukum terdakwa juga memutarkan video saat Andri Yunus menginterupsi rapat tertutup yang dimaksud.
Video diputar untuk meyakinkan majelis hakim bahwa kekesalan para terdakwa berawal dari insiden itu. Sementara itu, auditor militer mengaku belum dapat menemui korban Andri Yunus di RSCM. Korban disebut masih menjalani perawatan dan belum dapat dikunjungi usai menjalani operasi pencakokan kulit. Sidang ditunda dan akan kembali dilanjutkan dengan pembacaan putusan pada tanggal 20 Mei. Dari Jakarta, Indira Utomo, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya akan tentukan nasib Roy Suryo dan Dr. Tifa terkait dengan kasus dugaan fitnah ijazah palsu mantan Presiden Jokowi dalam waktu dekat. Polisi memastikan kasus dugaan fitnah ijazah palsu yang menjerat Roy Suryo dan Dr. Tifa telah diusut dengan tuntas. Meski tidak memastikan kapan berkas perkara keduanya rampung dan siap dilimpahkan ke Kejaksaan atau P21, namun polisi memastikan nasib Roy Suryo dan Dr. Tifa akan segera diumumkan. Empat orang yang merupakan satu keluarga tewas dalam kebakaran rumah di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sementara di Bali, 5 kios dan puluhan los terbakar di Pasar Pasa Pemecutan. Sebuah rumah berlantai 2 di kawasan Sunter, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara terbakar pada Rabu pagi. 6 orang menjadi korban, 4 diantaranya meninggal dunia karena terjebak di dalam rumah. 2 korban selamat yang dievakuasi petugas damkar dari dalam rumah langsung diberikan pertolongan dengan bantuan tabung oksigen. Banyaknya asap tebal yang masih mengepul di dalam rumah juga membuat petugas menggunakan tabung oksigen untuk proses evakuasi korban. Yang meninggal ada 4, yang selamat ada 2. Para korban posisinya semuanya di kamar, Pak, karena korban ini meninggalnya karena asap, bukan karena terbakar. Untuk korban ada di lantai 2, yang di lantai 1 juga ada 2. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik di pendingin ruangan atau AC yang berada di lantai dasar rumah. 4 korban meninggal dunia yang merupakan satu keluarga dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Lima kios dan 10 los di Pasar Pasa Pemecutan di Jalan Gunung Batur dan Pasar ludes terbakar. Kobaran api cukup besar di salah satu kios yang terletak di bagian depan pasar. Pemilik kios panik saat mengetahui kios mereka telah hangus dilahap api. 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan api agar tidak meluas. Jadi full kios, 5 kios sampai berapa? 5 kios gitu. Kalau beli sendiri? 3 kios punya. Perkiraan berapa kerugiannya gitu? Minyaknya full. Sampai full minyak. Minyak semua gitu. Kalau dugaannya dari mana apinya? Belum tahu sih. Belum tahu ya. Berarti tahunya setelah ditelepon bahwa tahunya sudah habis. Tidak ada korban karena aktivitas pasar sudah tutup pada saat insiden terjadi. Belum diketahui dengan pasti penyebab kebakaran tersebut dan masih dalam penyelidikan petugas Polsek Denpasar Barat. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga Pati mendatangi Mapolresta Pati untuk melakukan aksi demonstrasi. Mereka geram dengan pihak kepolisian yang dianggap lamban dalam menangani kasus. Dengan mengendarai truk serta berbagai spanduk tuntutan, masa mendesak Kapolresta Pati untuk segera menuntaskan kasus pencabulan santriwati yang belakangan viral di media sosial. Warga merasa geram karena hingga kini proses hukum dinilai jalan di tempat sehingga menimbulkan trauma mendalam bagi korban. Tidak hanya itu, masa juga mengungkit kembali kasus pembunuhan yang terjadi beberapa tahun silam. Mereka menyayangkan hingga saat ini pelaku utama dari kasus tersebut masih berkeliaran dan belum berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Warga pun mendesak Kapolresta Pati segera mundur dari jabatan karena dianggap lamban dalam menyelesaikan sejumlah kasus. Mengapa setiap penanganannya selalu lambat?
Contoh dalam kasus Sukolilo dan kasus Talun yang mana pembunuhannya ada indikasi pelaku utamanya belum ditangkap. Belum lagi keterlibatan oknum diduga oknum anggota kepolisian dalam peralihan lahan di Desa Tambamulyo, Jakarta. Terus keterlibatan anggota oknum dalam pertambangan yang ada di Sukolilo. Belum lagi manipulasi BAP dalam dan penegakan keadilan di Kabupaten Pati. Warga pun berharap sejumlah permasalahan hukum di wilayah Pati dapat segera dituntaskan. Dari Pati, Jawa Tengah, Vidi Agil, A-News melaporkan. Pemirsa, ular King Cobra sepanjang 3 meter ditemukan di gedung Balai Besar Teknologi Kekuatan Instruktur atau B2TKS BRIN, Tangerang Selatan, Banten. Ya, kemunculan ular membuat panik warga di lokasi. Warga pecinta reptil berusaha menarik ekor ular King Cobra besar sepanjang 3 meter. Penangkapan King Cobra dramatis karena ular berbisa ini terus melawan saat ditangkap di depan toilet gedung B2TKS BRIN. Dengan alat penjepit, King Cobra berhasil dilumpuhkan dan dimasukkan ke dalam karung. King Cobra akan dilepas liarkan lagi jauh dari pemukiman warga. Pemirsa, setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit, pedagang ditabrak mobil SPPG di Bekasi, Jawa Barat akhirnya tidak selamat. Korban mengalami pendarahan serius di bagian kepala. Suasana duka menyelimuti kediaman Sanoeri di Jalan Aren 3, Aren Jaya, Bekasi Timur. Isak tangis keluarga tak terbendung saat jenazah tiba di rumah duka. Korban menghembuskan nafas terakhirnya usai mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Siloam. Kecelakaan menimpa korban setelah ditabrak mobil SPPG yang melaju kencang di Jalan Kalimantan, Perumahan Perumnas 3. Korban berjualan tahu crispy terpental dan mengalami pendarahan serius di bagian kepala. Pak Roy Suryo dan Dr. Diva, dalam waktu dekat kami akan merilis terkait tentang keputusan perkara tersebut sudah P21 atau belum. Tapi kita sama-sama berdoa yang yakin bahwa perkara akan kita umumkan. Dalam waktu dekatnya bulan ini, Pak? Ya pasti, ini masih tanggal berapa? Pasti dalam waktu dekat. Siap. Belum, nanti update masalah hari ini sudah ada pemeriksaan lagi, nanti kami update pada teman-teman.